Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat Dayana Berbagi dimanapun saja berada. Syukur kita panjatkan kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa hari ini kita kembali dapat bertemu melalui channel Dayana Berbagi ini, khususnya kepada adik-adik para peserta didik jenjang SMP, MTS, SMP LB, dan paket B setara SMP, dan juga Bapak Ibu guru, serta para orang tua yang saat ini memiliki putra putri atau mungkin cucu. Nah, saat ini kelas 7 SMP MTS, SMP LB atau paket B, insya Allah di bulan Juni Juli akan naik kelas ke kelas 8, dan bulan September kemungkinan besar akan terpilih sebagai sampel pada kegiatan asesmen nasional. Di kegiatan asesmen nasional nanti adik-adik para pelajar SMP MTS, SMP LB dan paket B dengan SMA, SMK, MA, MAK, dan paket C, itu bulan September akan menempuh kegiatan asesmen nasional jenjang SD, MI, paket A, juga SDLB, itu akan dilaksanakan insya Allah di bulan Oktober. Nah, di mana pada kegiatan itu adik-adik akan mengerjakan soal AKM literasi, AKM numerasi, kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait dengan survei lingkungan belajar dan survei karakter. Mengingat bahwa soal-soal AKM itu berbeda dari soal-soal penilaian harian, penilaian tengah semester, akhir semester, maupun bahkan dengan ujian nasional. Mungkin untuk lebih bagusnya adik-adik bisa mempersiapkan diri dari sekarang. Juga Bapak Ibu guru bisa menyarankan putra-putrinya untuk mulai mempersiapkan diri dari sekarang. Demikian juga Bapak Ibu orang tua. Nah, untuk menyiapkan putra-putri atau cucunya supaya belajar mempersiapkan diri. Nantinya supaya siap mengikuti kegiatan asesmen nasional tersebut. Nah, saya melalui channel Dayana Berbagi ini untuk kesekian kalinya ingin membantu kepada adik-adik dan juga Bapak Ibu guru dan orang tua dalam rangka mempersiapkan kegiatan asesmen nasional tersebut, di mana saya melakukan pembahasan contoh soal-soal AKM numerasi khususnya, yang soal-soal ini sudah ada di web AKM Kemendikbud. Kali ini adalah bagian yang ke-5 dengan mengambil konten aljabar, subkonten rasio atau perbandingan dan proporsi. Untuk ini kepada adik-adik khususnya, bagaimana? Sudah siap semuanya? Nah, mudah-mudahan semua kita sehat, tetap semangat untuk belajar meskipun masih harus belajar dari rumah. Oke? Untuk menyingkat waktu, baiklah saya akan share screen. Saya tampilkan PowerPoint yang sudah kami siapkan dengan harapan sekali lagi untuk membantu adik-adik dalam mempersiapkan asesmen nasional dan juga Bapak Ibu guru dan orang tua dalam rangka mengarahkan putra-putrinya untuk mempersiapkan kegiatan asesmen nasional tersebut. Oke, sudah siap adik-adik ya? Baik, ya.
Ya, kembali saya ingatkan kepada adik-adik, Bapak Ibu, sahabat Dayana Berbagi dimanapun saja berada. Channel Dayana Berbagi ini adalah channel yang membagikan berbagai hal terkait dengan ilmu pengetahuan, informasi terkait dengan pendidikan. Nah, kepada teman-teman atau sahabat Dayana Berbagi dimanapun saja berada, yang baru saja bergabung dengan channel saya ini, agar tidak ketinggalan dengan berbagai informasi yang saya bagikan melalui channel saya, kiranya saya ingatkan pada sahabat semua yang belum subscribe dengan channel saya, dipersilahkan untuk subscribe dulu. Sekali lagi, supaya tidak ketinggalan dengan berbagai informasi yang saya bagikan. Subscribe dan klik loncengnya. Nah, supaya setiap kali saya bagikan tentang informasi yang harus kami bagikan, Bapak Ibu adik-adik bisa mendapatkan pengetahuan, notifikasi dari channel saya ini. Oke, Bapak Ibu dan adik-adik sekalian, sekali lagi ini adalah bagian kelima. Berarti sudah ada 4 bagian yang saya bagi terkait dengan pembahasan contoh soal AKM numerasi jenjang SMP MTS, SMP LB, dan paket B. Kelas 8, nah sekarang kelas 7, masih kelas 7. Nah, nanti Juni-Juli insya Allah naik jadi kelas 8. Sekali lagi soal ini saya ambil dari web AKM. Ini alamatnya, silahkan nanti ya. Yang baru ini saja, yang atas sudah tidak bisa dibagi. Jadi https://2 kali hasilun puspendik.kemdikbud.go.id. Atau slide ya, AKM. Coba kita lihat. Supaya yakin apa benar soal itu saya ambil dari situ. Ini kontennya adalah aljabar, subkonten rasio dan proporsi. Ini Bapak Ibu dan adik-adik web AKM Kemdikbud. Nah, ini soal ayo coba tentang numerasi jenjang SD, SMP, SMA, SMK sudah saya bahas juga. Ya. Sekarang yang kita bahas adalah contoh soal. Sini banyak contoh soal. Ada level 1, kelas 2. Ada level 2, kelas 3, 4. Level 3, kelas 5, 6. Level 4, itu kelas 7, 8. Level 5, kelas 9, 10. Level 6, kelas 11, 12. Dan kalau soal-soal ini tidak hanya berguna atau dipersiapkan khusus untuk AKM asesmen nasional, tapi untuk asesmen atau penilaian selanjutnya pun tetap bermanfaat bagi adik-adik atau para pelajar sekalian. Nah, yang kita bahas ini numerasi kelas 8, levelnya level 4. Kita coba lihat. Nanti klik adik-adik, klik di sini numerasi kelas 8. Nah, ini. Bilangan belum ada soalnya, geometri sudah saya bahas di 2 bagian karena ada 21 soal. Aljabar itu sudah saya bahas di 2 sesi atau 2 bagian. Nah, yang akan kita bahas ini rasio dan proporsi, memecahkan masalah aritmatika sosial yang terkait dengan rasio atau persentase. Ada 12 soal, jadi akan kita bahas 12 soal. Kita lihat soalnya. Kalau ada diklik di ini, nah ini soalnya. Nomor 1 uraian. Di sini ada kuncinya.
Tapi pembahasannya kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak ada. Kalau toh ada pun tidak lengkap, bahkan tidak sedikit yang salah. Nih ya. Kalau begini saja kan bisa jadi adik-adik bingung dari mana itu. Nah, demikian juga ini. Jadi di sini hitunglah seluruh biaya yang diperlukan untuk membuat taman. Di sini ternyata kuncinya hanya untuk kolam. Nah nih, ya. Untuk kolam, padahal itu untuk seluruh kan berarti tidak benar ini. Nah, oleh karena itu supaya adik-adik nanti tidak bingung karenanya saya lakukan pembahasan ini. Ini nomor 3, ini nomor 4. Ya. Jadi di soal-soal AKM di web AKM ini satu stimulus soal bisa jadi bisa untuk beberapa soal. Ya. Nah, di sini diulang-ulang. Nah saya untuk menyingkat penulisan, kadang ininya stimulusnya tidak saya ulang, hanya langsung saya tulis soalnya. Supaya nanti lu kok beda, bukan beda, hanya saya ringkas nomor 5, 6, 7, 8, 9, ini 10, 11, dan 12. Nah, oke adik-adik. Sekarang kita kembali ke laptop. Kita kembali ke pembahasan tadi. Oke. Nah, tadi soal sudah kita buka di web AKM. Jadi yakin bahwa soalnya itu saya ambil dari situ. Oke, sudah siap ya. Nah, ini sama dengan tadi. Tadi konten bilangan ini belum ada soalnya. Ya, belum ada soalnya. Mudah-mudahan nanti saya bisa cari soal entah dari buku mana saja atau kalau tidak ada ya nanti saya buat sendiri. Kemudian kita lakukan pembahasan seperti ini. Nah, sebelum saya lakukan pembahasan contoh soal, saya sudah membahas soal ayo coba di channel ini juga. Silakan nanti seperti ini tambelnya. Kemudian contoh soal ini sudah saya bahas di bagian pertama itu untuk konten geometri dan pengukuran, subkontennya bangun geometri. Kemudian pengukuran saya bahas di bagian kedua channel ini. Kemudian konten ketiga yaitu aljabar. Untuk subkonten persamaan dan pertaksamaan 5 soal itu saya bahas di bagian ketiga. Bagian keempat atau sebelum ini ada 11 soal itu tentang relasi dan fungsi termasuk di dalamnya pola bilangan. Yang kita bahas saat ini adalah bagian kelima yaitu tentang rasio dan proporsi. Setelah ini akan kita bahas nanti bagian ke-6 itu tentang data dan representasi. Kontennya data dan ketidakpastian atau ketakpastian. Bagian ke-7 kita bahas tentang ketidakpastian dan peluang. Oke, itu yang kita lakukan. Kemudian kalau masih memungkinkan bagian 8 nanti justru kita bahas untuk konten pertama tadi yaitu konten aljabar. Oke, sekali lagi ini adalah bagian kelima, kontennya aljabar, subkonten, rasio, dan proporsi. Kemudian kompetensi yang diukur adalah memecahkan masalah aritmatika sosial yang terkait dengan rasio, perbandingan, dan persentase. Oke, sudah siap semuanya ya? Baik, kita coba lihat. Nah, soal nomor 1 tadi, ini uraian, ini ada gambar. Gambar ini tentang halaman belakang sebuah rumah akan dibuat taman. Pengerjaan taman tersebut memerlukan waktu 12 hari dengan 4 orang pekerja. Agar pekerjaan taman dapat diselesaikan selama 8 hari,
berapa orang tambahan pekerja yang diperlukan. Mana adik-adik? Kita selesaikan dengan strategi atau cara yang bagaimana? Yang masih ingat ini tentang materi ya perbandingan. Nah, kalau kalian ingat antara banyak pekerja dengan waktu untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut itu merupakan perbandingan senilai atau berbalik nilai. Bagaimana ciri perbandingan senilai dan bagaimana ciri perbandingan berbalik nilai harus selalu kalian ingat. Salah satu ciri, salah satu ya, tentu ada ciri yang lain. Salah satu ciri perbandingan itu senilai. Kalau kita buat tabel perbandingan itu, kalau sebelahnya itu makin banyak, maka sebelahnya juga makin banyak. Kalau kebalikannya, sebelahnya makin banyak, kok sini makin sedikit, itu bukan senilai, tapi berbalik. Nah, sekarang, kalau waktu ingin diselesaikan dalam 8 hari, berarti waktunya makin sedikit. Supaya selesai, waktunya harus akan tambah banyak, tambah sedikit. Kalau waktunya makin sedikit, maka orangnya harus ditambah, harus makin banyak. Berarti ini perbandingan senilai apa berbalik nilai? Ya, perbandingan berbalik nilai. Itu ini kita buat tabel begini, banyak pekerja. Kalau 4 orang akan selesai 12 hari. Nah, ini tidak tahu berapa orang diperlukan supaya selesai 8 hari. Ini perbandingan berbalik nilai. Nah, kalau perbandingan berbalik nilai, maka kalau kita bandingkan, misalnya banyak pekerja, kita bandingkan 4 dibanding X, ini akan sama dengan yang sebelahnya ini. Iya, dibalik. Nah, jadi kalau ini ke sini, ke bawah begini bandingkannya, yang ini ke atas. Berarti 4 banding X sama dengan ya 8 banding 12. Kalau senilai ya, 4 banding X sama dengan 12 banding 8 itu kalau senilai. Tapi kalau berbalik nilai 4 banding X sama dengan dibalik 8 banding 12. Tuh. Tolong selalu diingat. Jadi kalau ada permasalahan terkait perbandingan senilai dan atau berbalik nilai, membandingkannya itu. Nah, ini sama artinya kalau kita kalikan ini menyilang begini. Karena kalau ini kan kalau perbandingan berbalik nilai kan di samping perbandingannya ini dibalik itu sama atau senilai. Ini kalau kita kalikan hasil kali tiap baris ini juga sama. Makanya ini 8 dikali X ini akan sama dengan ini kalau dikalikan. Yaitu 4 kali 12. Nah, kalau 8X sama dengan 4 kali 12, berapa X? Ya, 4 kali 12 dibagi 8. Berapa itu? Cara mengalihkan itu bisa saja 4 kali 12 itu 48 dibagi 8. Berapa? 6. Atau boleh juga ini 8 dan 4 sama-sama dibagi 4. Ini dapat 1, ini dapat 2. Terus 2 dan 12 dibagi 2, ini dapat 6. Jadi bukan dicoret, tapi dibagi dengan bilangan yang sama, yaitu faktor persatuan terbesarnya. Maka ini sama dengan X-nya adalah 6. Apa ini artinya? Supaya selesai dalam waktu 8 hari, maka perlu 6 orang pekerja. Sudah ada berapa? Sudah ada 4. Berarti perlu tambahan pekerja sebanyak 2 orang. Ini jawabannya ini. Caranya ini.
Tentu caranya tidak harus selengkap ini. Bisa saja karena perbandingan berbalik nilai, maka hasil kalinya itu langsung kalian tulis 8 kali X sama dengan 4 kali 12. X-nya sama dengan 48 bagi 8, 6. Ya, perlu tambahan pekerja 2 orang. Apalagi kalau soalnya pilihan, ya ini cukup dibuang saja, tidak harus ditulis dengan kata-kata begitu juga boleh. Ya. Sampai di sini bisa dipahami? Ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, kita lanjut nomor 2. Masih, nah ini soalnya sudah berbeda stimulus. Ini tentang taman. Luas halaman belakang sebuah rumah 60 meter persegi. Akan dibuat taman. Ingat ya, taman ya, semuanya dibuat taman. 1/6 bagian untuk kolam. 3/4 bagian untuk rumput dan tanaman lain, sedangkan sisanya ditutup dengan batu koral. Biaya pembuatannya adalah sebagai berikut ini. Untuk kolam 800.000 per meter persegi. Untuk tanaman rumput dan tanaman lain itu 200.000 per meter persegi. Untuk menutup batu koral ini itu 400.000. Pertanyaannya, hitunglah seluruh biaya yang diperlukan untuk membuat taman. Ingat yang ditanya untuk membuat taman. Dikunci tadi hanya kolam. Jadi dikunci pun bisa salah. Saya pun bisa salah. Tidak ada manusia yang tidak bisa salah. Oke, sudah siap? Bagaimana ini menyelesaikan soal ini? Ini soalnya uraian. Kalau uraian ya kalian harus kerjakan lengkap dengan caranya. Kita lihat ya, pembahasan untuk nomor 2 tadi. Luas seluruh kolam tadi, dan seluruh halaman tadi diketahui 60 meter persegi. Nah, 1/6-nya itu untuk kolam. Berarti luas kolamnya adalah 1/6 kali 60. Ini bisa nah ini kadang-kadang istilahnya, ini dicoret. Ini bukan dicoret. Dicoret itu maksudnya dibagi 6 semua. Ini dibagi 6 dapat 1, ini dibagi 6 dapat 10. Ini untuk mempersingkat perhitungan. Sehingga luas kolam, luas kolamnya adalah 10 meter persegi. Bisa dipahami sampai sini. Yang disuruh menghitung tadi apa? Biaya. Sekarang berapa biaya pembuatan kolam? Karena yang diketahui tadi di tabel tadi hanya untuk per meter persegi, maka kalau dibuat kolam itu 10 meter persegi, maka biayanya adalah 10 kali 800.000. 800.000 itu biaya pembuatan kolam per meter persegi. Ini 8 juta. Dikunci itu hanya ini. Ini kan hanya untuk kolam. Belum seluruhnya. Sekarang yang kedua, luas tanaman rumput dan lainnya tadi dikatakan 3/4, berarti ya 3/4 kali 60 ini. Ini dibagi 4 semua, ini dapat 15. Sehingga 3 kali 15 sama dengan 45. Jadi untuk luas tanaman rumput dan lainnya tadi 45 meter persegi. Biaya diketahui per meter persegi tadi berapa? Baru kalikan dengan 45. Ini per meter persegi 200.000, kita kalikan 9 juta. Oke. Terus yang ditutup koral berapa? Ya 60 kurangi yang sudah dihitung ini. Mau mengurangi 1 dikurangi 1/6 dikurangi 3/4 sama dengan berapa? Baru kalikan 60 boleh. Ini kan sisanya saja, sisanya berarti 60 ini dikurangi 10 dikurangi 45. Berapa? 5 meter persegi. Berarti biaya untuk menutup koral tadi berapa? 5 kali 400.000 per meter persegi. Berarti 2 juta. Berarti jumlah seluruhnya, jumlahkan saja ini. 8 juta tambah 9 tambah 2 juta. Berapa?
Ya, 21. Ini kan 8 tambah. Betul ini 21 juta. 19 juta ya. Mohon maaf ini salah hitung ini. 8 tambah 2 itu kan 10 tambah 9. Hitung ketahuan. Ya, jadi saya pun bisa salah. Jadi ini 19 juta. Coba cek hitung. 8 tambah 2 itu kan 10. Saya ulangi ini. Ada kesalahan, jadi luas seluruh dalaman dari 60 meter persegi. Untuk kolam 1/6 berarti 10. Berarti biaya untuk buat kolam itu 10 kali 800.000 berarti 8 juta. Untuk tanaman rumput dan lainnya itu 3/4. Berarti ini 45 meter persegi. Biayanya 200.000 per meter persegi, maka 45 kali 200.000 adalah 9 juta. Nah, sisanya tadi 60 kurangi 10 kurangi 45. 5. Biaya per meter persegi 400.000 kalikan 400.000 itu 2 juta. Kalau ini dijumlahkan 8 tambah 2 itu 10 tambah 9 19 bukan 21 ya. Bisa dimengerti nih? Maaf ya, tadi ada salah ketik dan salah hitung. Jadi kalau soalnya uraian ya harus sampai sini. Jadi jumlah seluruh biaya diperlukan untuk membuat taman adalah 19 juta. Kalau dikunci tadi 8 juta. 8 juta itu hanya untuk kolam. Oke, bisa dipahami nih? Kita lanjut. Sekarang nomor, mohon maaf, saya bahas dulu nomor 4. Kenapa? Karena di nomor 4 ini ada melengkapi tabel. Di nomor 3 tinggal lanjutannya, enggak apa-apa ya. Ini nomor 4 dulu saya bahas. Karena stimulusnya sama. Dan ini sudah saya bahas juga di soal. Ayo coba, karena di sana ada soal seperti ini. Persis ya. Nah, ini. Beberapa toko pakaian sedang memberikan diskon atau potongan harga. Tabel berikut menunjukkan daftar harga normal sebelum didiskon dan diskon pada beberapa toko. Semua toko tersebut menjual barang yang sama dan harganya pun sama. Ini harga satuannya sama. Yang berbeda apanya? Besar diskonnya. Kalau mau hari raya, mau Natal, mau tahun baru kan biasanya toko-toko itu obral diskon. Bahkan ada yang diskonnya itu tidak hanya sekali diskon. Ada 25%, di atasnya ada lagi 10%. Bagaimana maksudnya? Silakan nanti kalau ada soal seperti itu, saya kira sudah banyak bahas orang juga itu ya. Tapi nanti kita coba bahas soal-soal yang lain yang sejenis itu. Nah, pertanyaannya, Ali ingin membeli sebuah celana dan sebuah baju di toko yang sama. Agar mendapat harga yang paling murah, di toko mana ia harus berbelanja? Mana ini? Yang perlu kita ingat, bagaimana cara menghitung persen diskon ini kalau diketahui harga sebelum dan sesudah didiskon, atau cara menghitung harga bayar setelah didiskon. Apalagi ini berarti kita kan harus menghitung harga sebuah celana dan sebuah baju di masing-masing toko ini. Maka sebaiknya ini kita tambahi lagi satu, tambahi kolom-kolom tabel ini. Nah, oleh karena itu, untuk bisa melengkapi tabel ini, kita ingat bagaimana cara menghitung persen diskon, besar diskon, harga asli, artinya harga asli itu ini
sebelum didiskon ini. Kalau diketahui besar diskonnya, ya. Atau menghitung harga bayar. Kan harga bayar ini setelah didiskon itu. Harga bayar itu maksudnya harga setelah didiskon. Kalau harga asli, harga sebelum didiskon. Bagaimana menghitung persen diskon? Iya, besar diskon dibagi harga asli dikali 100%. Terus kalau menghitung besar diskon, tahu persen diskonnya dengan harga aslinya, ya kalikan persen diskonnya tadi kali harga asli. Nah, menghitung harga asli, ya harga bayarnya ditambahkan besarnya diskon. Kalau menghitung harga bayar, ya harga asli dikurangi besarnya diskon. Ini kita akan gunakan ini. Oleh karena itu, ini perlu ditambahkan kolom besar diskon, kemudian harga bayar, dan jumlah harga satu baju dan satu celana untuk mencari mana yang paling murah. Kan mau beli itu kalau bisa kan murah, pelayanannya bagus, barangnya bagus, awet lagi. Maka ini tambahkan ini harga diskon atau besar diskon, karena ada baju dan celana, ya baju dan celana. Kemudian harga bayar itu tadi ini harga asli sebelum diskon ini dikurangi besarnya diskon. Dengan catatan kalau baju ya dengan baju, kalau celana dengan celana. Baru harga satu baju ditambah harga satu celana. Sehingga nanti akan tahu mana yang paling murah. Oke, bisa dipahami di sini. Nah, mungkin timbul pertanyaan. Bagaimana menghitung ini 20.000, 10.000, 60.000? Ini kan, nah ini kita gunakan apa yang kita ingat tadi. Nih, bagaimana menghitung isian tabel ini, tambahan ini tadi. Pastinya kan hanya sampai sini kita tambahin. Yang pertama, ini kok bisa 20.000 ini dari mana? Dari mana? Nah, lihat diskonnya. Diskonnya 25%. Ini tadi berarti menghitung besar diskon. Berarti persentase diskon dikali harga asli. 25% itu artinya 25/100 dikali harga aslinya 80.000. Ini adalah 20.000. Bisa dipahami nih. Demikian juga ini untuk baju, sekarang untuk celana. Ini 10.000 dari mana? 10 ini kan 10%, itu 10/100 dikali harga satu buah celana sebelum diskon 100.000, ini 10.000. Ini menghitung besar diskon menggunakan ini persentase diskon dikali harga asli. Nah sekarang harga bayar, gimana ngitung harga bayar? Harga asli dikurangi besar diskon. Berarti 60.000, ini kok bisa ketemu 60.000 dari mana? Harga asli satu baju berapa? Ini 80.000 dikurangi besar diskon satu baju berapa? 20.000, makanya 80.000 kurangi 20.000 adalah 60.000. Ya juga harga satu buah celana kok bisa 90.000, ya. Dari mana? Ya, harga satu celana berapa? Ini 100.000 dikurangi besar diskonnya 10.000, 90.000. Sekarang harga bayar satu baju ditambah satu celana, ya jumlahkan ini. Satu baju harganya berapa? Tambah satu celana. Ini
60.000 ditambah 90.150. Begitu seterusnya. Cara ngitungnya yang bawahnya ini sama dengan menghitung ini sama dengan di atas ini, makanya tidak akan tidak kita hitung di sini semua penuh nanti. Jadi hitung ini ya 16.000 ini berapa? Awalnya kan tidak tahu ini berapa. Ya berarti karena ini baju berarti 20% atau 20/100 dikali 80.000, 16.000. Begitu seterusnya. Bisa dipahami sampai di sini? Oke, bisa kita lanjut. Nah, sekarang yang ditanyakan tadi apa? Membeli sebuah celana dan sebuah baju, yang paling murah di mana? Kita lihat di sini. Cari mana yang paling murah. Paling murah artinya paling kecil di sini mana? Ini. Tadi ya selanjutnya ngitung sama dengan tadi ya. Sekarang cari yang paling murah di mana? Di sini nih harga termurah dicari. Ya, ini kan paling dibandingkan di toko lain kan ini paling murah. Nah, ini di toko mana? Oh, toko Bagus Fashion. Berarti jawabannya adalah ini di toko Bagus Fashion. Bisa diikuti dengan baik ini adik-adik, mudah-mudahan bisa ya. Kalau terlalu cepat ya bilang Pak terlalu cepat. Nah, nanti saya perpelan. Saya rem. Jadi sekali lagi ini nomor 4. Kenapa saya bahas nomor 4 dulu? Karena di pembahasan nomor 3 ini tidak ada caranya ini. Sudah tinggal ininya saja. Oke, bisa dilanjut? Baik. Baru sekarang nomor 3. Pilihan ganda kompleks. Stimulusnya sama dengan tadi ya. Hanya pertanyaannya yang beda. Nah, ini. Berdasarkan wacana di atas, tentukan benar atau salah pernyataan berikut ini. Berilah tanda centang. Benar atau salah pada setiap pernyataan. Yang pertama, selisih harga satu buah baju setelah diskon di toko Jaya dan toko Selaras 10.000. Harga paling mahal untuk satu buah celana setelah diskon di toko Bagus Fashion. Kalau begini saja mau dihitung satu-satu boleh, tapi menggunakan tabel tadi lebih mudah ya. Saya ingat tadi ya, supaya tidak lupa persen diskon itu besar diskon bagi harga asli kali 100%. Besar diskon persen diskon kali harga asli. Harga asli, harga bayar ditambah besar diskon. Harga bayar, harga asli dikurangi besar diskon. Dengan itu maka dihitung, tambahkan tabel ini tadi sama ya. Sehingga kalau ini sudah ada mau jawab pertanyaan apa saja terkait ini tidak susah. Misalnya tidak menutup kemungkinan nanti pertanyaan harga 3 buah baju di toko Andini Busana dan 5 celana di toko yang sama adalah, berarti kan gunakan aja ini. Misalnya 3 baju ya 3 kali ini, 5 celana ya 5 kali ini, jumlahkan. Maaf, di sini harga bayar ya. Bayar. Kalau ini kan hanya besar diskon, pertanyaan besar diskon. Misalnya besar diskon 5 buah baju ditambah di toko Jaya ditambah 5 buah celana di toko Selaras. Tinggal hitung saja. Tapi kita kembali ke soal ini ya. Ini saja yang kita bahas ya. Selisih harga satu buah baju setelah didiskon di toko Jaya dan di toko Selaras 10.000. Apa benar? Kita lihat harga baju dan satu celana. Satu baju di
toko Jaya berapa? Nah, ini satu baju di toko Jaya dan toko Selaras, baju toko Selaras selisihnya 10.000 apa benar? Kita lihat selisihnya berapa ini. 68.000 dengan 60.000 berapa? 8.000 bukan 10.000, berarti pernyataan ini salah. Nah, kalau nggak dihitung sembarang salah benar ya bisa salah bisa benar. Nah, terus harga paling mahal untuk satu buah celana setelah diskon adalah di toko Bagus Fashion. Nah, ini toko Bagus Fashion satu buah celana adalah 75.000. Benarkah ini paling mahal? Kita bandingkan ini. Paling mahal kalau ini paling besar di antara yang ada ini. Benarkah termahal? Mana? Iya, justru malah paling murah. Berarti pernyataan ini salah lagi. Ya. Oke, bisa dilanjut. Baru sekarang nomor 5. Masih sama stimulusnya. Karena ini sudah ada ya enggak usah lagi lah bagaimana cara menghitungnya. Tapi kita gunakan lagi nih. Karena ini uraian, pertanyaannya apa? Yuni memiliki uang 200.000 dan ingin membeli satu buah baju dan satu buah celana. Agar sisa uangnya paling banyak, di toko mana saja baju dan celana boleh. Boleh dibeli pada toko yang berbeda. Ya harus membeli di mana supaya mendapatkan sisa uangnya itu paling banyak. Berapa rupiah sisa uangnya? Jelaskan jawaban. Kalau ini belum ada ya harus ini dibuat dulu ya. Baru bisa menjawab ini. Kalau ini tidak ada untuk jawabnya ya susah. Jawab ya. Yang pertama, pertanyaan yang muncul supaya sisa uangnya itu paling banyak berarti harganya bagaimana? Iya, harus cari harga yang termurah. Ini. Di toko yang menawarkan harga termurah atau diskonnya terbesar. Dengan catatan kalau harga aslinya itu sebelum didiskon sama. Kalau harga aslinya tidak sama, ya belum tentu juga. Bisa jadi diskonnya besar tapi harganya sudah mahal ya tetap aja bisa besar nanti. Dengan catatan ini kalau harga sebelum didiskon atau harga aslinya itu semua di toko tersebut sama. Oke. Nah, sekarang mana itu yang menawarkan diskon terbesar? Ya, untuk celana, untuk baju, toko mana? Iya, toko Jaya. Nah, ini harga termurah kalau sudah dibuat tabelnya, kalau belum ya lihat besar diskonnya dengan catatan harganya ini kebetulan sama semua ya. Kalau harganya tidak sama semua, enggak bisa kita patokan pada besaran persen diskon, harus harganya ini. Ya. Harga bayar ya. Kalau begitu harus beli baju di toko mana? Iya, toko Jaya. Dan beli celana di mana? Yang diskonnya terbesar juga ini. Atau harganya termurah. Di toko mana? Toko Bagus Fashion. Makanya supaya mendapatkan pembalian uang terbesar harus harganya termurah. Harus beli di toko yang memberikan diskon terbesar kalau harga aslinya sama, tapi kalau harga aslinya sama ataupun berbeda, harus di yang menawarkan harga bayar termurah.
Nah, sekarang selanjutnya apa yang harus kita hitung? Disuruh menghitung apa? Kalau ini sudah terjawab, yaitu membeli baju di toko Jaya dan membeli celana di toko Bagus. Nah, bagaimana menghitung sisa uang itu? Ya, jumlah uang yang ada dikurangi yang untuk membeli. Untuk membeli apa? Ya, membeli satu baju di toko Jaya dan membeli satu celana di toko Bagus. Berapa? Ini kan? Berarti sama dengan uangnya tadi 200.000, harga satu baju di toko Jaya 60.000, ditambah satu celana di toko Bagus 75.000, sama dengan 200.000 dikurangi 135.000 sama dengan 65.000. Jadi masih sisa uangnya adalah 65.000 rupiah. Oke, bisa dipahami? Jelaskan jawabku ya. Ya ini kan penjelasan jawaban ini. Itu misalnya bagaimana kok penjelasannya lah, asal kalian mengerjakan itu sudah dengan caranya, ya caranya itulah penjelasannya. Nggak usah ditambahi lagi. Penjelasannya adalah tambah panjang lebar nanti. Malah menjelaskannya nggak jelas. Nah, sudah dijelaskan nggak jelas lagi. Oke, bisa dilanjut. Sekarang nomor 6. Uraian tertutup. Pertama, dibangun Kinceria memiliki tinggi 79,5 meter, diameter 75 meter, dan 36 kabin penumpang yang dapat menampung maksimal 2.160 orang. Waktu yang diperlukan Kinceria untuk satu kali putaran 20 menit. Misalkan daftar harga tiket Kinceria sebagai berikut. Ini daftar tiketnya. Kalau hari biasa Senin sampai Jumat ini untuk anak-anak pada jam ini lebih murah. Kalau malam lebih mahal. Di malam minggu atau malam hari libur tambah mahal lagi. Diketahui banyak penumpang, banyak pengunjung pada hari Sabtu. Sejak pukul ini sahabat, ini malam, ingat yang malam ini. Hari Sabtu malam minggu berarti di sini kita pakai. Yang menaiki apa? Tercatat 4.360 orang yang menaiki Kinceria. Jika seperempat jumlah penumpang adalah anak-anak, maka hasil penjualan yang diperoleh pada hari itu adalah titik-titik. Ini ada kotak untuk menjawab dalam juta rupiah. Mana? Ya, jadi diketahui tadi jumlah seluruh penumpang nih 4.320. Jumlah penumpang anak-anak seperempat. Seperempat dari mana? Seperempat dari jumlah seluruh pengunjung. Jadi kalikan 4.360, yaitu kita kalikan, kita bagi 4, itu 1.080, berarti sama dengan 1.080 orang, itu anak-anak. Karena tiket anak-anak dan tiket dewasa kan beda. Dan sekarang berarti berapa hasil penjualannya? Karena ini malam minggu, ini harga tiketnya per orang untuk anak-anak 40.000, berarti 43.200.000. Sambil ngecek, siapa tahu ini ada salah hitung ya. Kalau ada ya. Nah, kemudian yang dewasa ya berarti jumlah seluruh penumpang tadi kurangi yang anak-anak, yaitu 3.240 orang. Hasil penjualannya kalikan harga tiketnya 45.000 karena malam minggu mahal untuk dewasa, berarti sama dengan 145.800.000. Jumlah seluruh penjualan ya dijumlahkan, yaitu 189 juta. Jadi seluruh hasil penjualan karcis adalah
189 juta. Bisa dipahami nih? Kita lanjut. Nomor 7. Pilihan ganda kompleks. Bu Sinta sebagai guru mata pelajaran prakarya menugaskan siswa untuk membuat produk kerajinan daerah secara berkelompok. Aspek penilaiannya terdiri dari ketepatan waktu, kerapian produk, dan kualitas produk. Bagaimana kalau kalian ditugaskan membuat sesuatu, kan ini juga kriterianya. Nilai yang diberikan Bu Sinta bilangan bulat dari 0 sampai dengan 100 untuk 3 aspek tersebut. Setelah selesai memasukkan data, komputer Bu Sinta terkena virus sehingga beberapa data terhapus. Nah, ini virus ini ya. Hanya dikasih antivirus laptopnya. Ini adalah tampilan nilai kelompok yang dimiliki Bu Sinta. Ini data yang kosong ini hilang karena virus. Pertanyaannya, cara untuk menentukan nilai data E5 adalah yang mana? Ini dapat memilih lebih dari satu pilihan jawaban. Mana ini? Yang pertama harus tahu dulu E5 itu mana. E5 itu nih di sini angka 5 ya. Berarti E5 itu adalah ini pilihannya ya. Nah, ini E5 atas nama Gareng. Mana ini? Kalau ini yang tahu atau ini yang tahu, berarti bisa dari sini, bisa dari sini. Untuk ini apa ini total nilai berarti kan jumlah. Mana yang dijumlah? Ini berarti ini adalah ini 100 tambah 85 tambah 80. Ini apa? B5 ditambah C5 ditambah D5. Maka dari sini pilihannya adalah A. Ya, sampai sini. Sekarang kalau dari sini, skor rata-rata itu apa? Bagaimana menghitung skor rata-rata? Iya, jumlahnya ini dibagi berapa kriterianya? 3, berarti 88 sepertiga itu. Ini total nilai dibagi 3. Nah sekarang kalau yang bilang datanya yang di sini, total nilai ini gimana? Iya, ini kalikan 3. Berarti ini, ya, ini 3 kali F5. Ini F5 kalikan 3 akan ketemu ini. E5 ini. Jadi jawabannya adalah A dan C. Sampai di sini bisa dimengerti. Kalau komputernya misalnya tiba-tiba listrik mati, belum kesimpan, data tinggal itu gimana cara tetap harus bisa menghitung. Sekarang nomor 8, uraian masih stimulus yang sama. Jelaskan bagaimana cara mengisi nilai pada data D3. Cari D3 itu mana? Ini D3, D3 atas nama Semar. Nah, ini yang tahu ini. Saya tidak tahu ini. Kalau total nilai tadi kan sudah tahu ini jumlah dari ini. Sekarang bagaimana menentukan ini? Nah, gimana? Kok rata-rata itu ngitungnya gimana? Karena yang tahu ini. Yang tahu ini. Maka cari dulu ini. Baru nanti kita cari di sini gimana. Ingat? Tadi kan ini dibagi 3. Berarti jumlahnya ini dibagi 3. Nih. B3 tambah C3 tambah D3 dibagi 3. Yang akan kita cari bagaimana mencari D3 kan?
Nah, ini berarti kalikan 3 kali F3 sama dengan ini. Nah, biasanya kalau kalian ini tidak di ruas kiri jadi susah. Oke lah, kita balik dulu di ruas kiri ini. Ya. Baru ini kita letakkan di ruas kanan. Sekarang bagaimana kalau menentukan D3-nya? Gimana? Iya. Berarti D3 itu ya ini dikurangi yang di ruas kiri ini. 3 kali F3 dikurangi B3 tambah C3. Sampai di sini sudah terjawab ini caranya. Nah, ini boleh saja ditulis begini. D3 itu sama dengan 3 kali F3 itu 3 F3 dikurangi B3 tambah C3. Atau boleh juga tidak pakai dikurangi dalam kurung, tapi dikurangi saja. Boleh. Ini jawabannya bisa ini, bisa ini, bisa ini. Sama saja benarnya. Oke, bisa dipahami nih. Sekarang andaikan ditanyakan. Andaikan ditanyakan berapa nilai D3? Ya bisa kita gunakan ini salah satu dari ini sama. Kita jawab. Ini D3 tadi sama dengan 3 kali F3 dikurangi B3 tambah C3. D3-nya kan tahu. Apa F3-nya tahu. B3 C3-nya tahu ya. Berarti 3 kali F3-nya 87 dikurangi ini 90 tambah 90. Kalikan itu 261, ini dijumlahkan 180. Berarti D3-nya 81. Jadi D3-nya 80. Ini jika ditanya, ini tambahan saya. Ya. Kalau aslinya hanya ini saja sudah selesai. Ya. Siapa tahu nanti ditanya begitu. Ya. Nah, nomor 9, uraian. Nah, ini beda lagi sudah stimulusnya. Banu bersama 5 temannya makan di sebuah restoran. Gambar di ini kalau asalnya di atas, saya taruh di samping untuk ngirit tempat. Total seluruh makanan dan minuman yang mereka pesan. Setiap orang akan membayar sesuai pesanan masing-masing. Jadi ini bayar sendiri-sendiri. Tidak ada yang ngebosi. Janjian dulu, nanti bayar sendiri-sendiri ya. Sehingga yang nggak punya uang ya nggak ikut. Banu memesan semangkok mie rebus spesial dan segelas jus buah naga. Berapa rupiah yang harus dibayarkan Banu sebelum ditambah pajak layanan dan pajak resto? Ini di WPKM itu kuncinya salah ya. Nah ini mie rebus, tapi ingat di sini dua di sini 25.800 itu 2 mie rebus, sedangkan Banu hanya semangkok, artinya ini 2 mangkok. Nah, maka di sini harga 1 mangkok, nah harus dibagi 2 dulu, karena ini harga 2 mangkok. Kalau 2 mangkok 25.800, maka harga 1 mangkok bagi 2, 12.900. Nah di web AKM itu langsung ini 25.800. Ya. Salah ya di situ kuncinya ya, yang benar ini ya. Nah sekarang, nah, kalau ini betul satu jus buah naga 18.800. Nih. Maka berapa harus membayar ya jumlahkan itu. Nah 31.700 rupiah. Ini yang harus dibayar Banu. Kalau di WPKM itu 25.800 tambah 18.800. Salah ya. Nah, sekarang nomor 10, uraian. Sebelum mengambil kerupuk kaleng, salah seorang teman Banu bertanya kepada nelayan, berapa harga 1 kerupuk kaleng? Pelayan menjawab 3.000. Apakah jawaban pelayan tepat? Jelaskan jawabanmu. Kita lihat mana di sini harga 1 kerupuk kaleng. Ya. Lihat. Nah ini 1 kerupuk kaleng
Ternyata berapa? 2.500. Berarti jawaban pelayan tadi tidak tepat. Kenapa lah? Karena di nota ini jelas tertulis 2.500. Tidak susah kan? Cuma harus baca dulu. Kalau tidak dibaca dulu langsung jawab ya. Biasanya kan soal-soal dalam penilaian harian, penilaian akhir semester itu tidak banyak bacaan. Sehingga kemampuan membaca rata-rata kita ini kecil, makanya dibuat supaya kalian itu rajin membaca. Makanya ada pojok baca. Salah satunya lagi adalah literasi, kegiatan literasi. Sekarang nomor 11. Setelah membayar dan saat akan keluar dari restoran, Banu membaca poster di dinding. Restoran memberi diskon 5% setelah pajak bagi pelanggan yang mengikuti akun Instagram restoran. Nah, ternyata ada diskon. Padahal mereka juga ngikuti nih Instagramnya ini. Kalau nggak ngikuti ya nggak dapat diskon. Tapi tunjukkan ini loh bukti saya ngikuti Instagram restoran. Makanya ini berapa selisih biaya yang harusnya dibayarkan. Ini dibulatkan jika Banu dan teman-temannya menggunakan promo restoran tersebut. Sekarang kita lihat ini, jawab apa pilihannya. Nah, kita lihat ini saja bagian ini. Nah, ini total apa? 330.507. Ini pembayarannya. Sebelum apa ini? Setelah pajak layanan dan pajak resto. Jumlah pembayaran setelah pajak sebelum diskon ini dijumlahkan ya adalah ini 330.507. Sekarang besar diskon yang diberikan 5% ya berarti 5/100 kali ini yaitu 16.525 rupiah. Berarti selisihnya jumlah pembayaran setelah pajak, setelah diskon, ini dikurangi 313.982 ya. Selisih pembayaran jika Banu dan kawan-kawan menggunakan promo berarti ini dikurangi ini berapa? 16.525 rupiah. Dibulatkan 500 rupiah. 16.500 rupiah. Pilihannya adalah C. Kan karena tidak ada kata-kata dibulatkan. Kalau tidak dibulatkan ya 16.525 rupiah. Kalau dibulatkan 16.500 rupiah. Susah juga cari kembalian 75 rupiah misalnya ya. Oke, bisa dipahami di sini. Bisa dilanjut. Masih satu soal lagi ya. Pilihan ganda. Dari manakah perhitungan pajak resto 10% didapat? Itu dikunci itu juga salah ya. Di web itu. Ini pilihannya sampai 5. Kita lihat ini. Ya. Menghitung pajak resto 10%, 30.046 rupiah. Dari mana? Dari sini bisa kira-kira dari mana? Ini dari total ini kan baru dikalikan, ini dijumlahkan, dikalikan 10%. Jadi jawabannya adalah ini subtotal layanan
Nah, subtotal ditambah pajak layanan dikalikan 10%, sehingga diperoleh ini. Nah, untuk ngecek benar tidaknya, coba kita cek dengan menggunakan ini apa benar ketemu ini. Nah, subtotalnya ini Rp290.300. Kemudian pajak layanan Rp10.161 dijumlahkan Rp300.000 Rp46.1. Baru coba kita kalikan dengan 10%. Nih, 10% ini 10/100 kalikan ini berapa? 30.000 30.000 461 ya, 0461 ya. 30.461 rupiah ya. Kemudian dibulatkan 30.046 rupiah. Berarti benar ini kan? Jadi yang benar B, kalau dikunci itu ternyata apa D. Kunci itu D, salah ya. Ya. Nah, jangan lupa yang belum subscribe, like dan share, yang sudah saya ucapkan terima kasih, yang belum ditunggu. Kembali saya ingatkan, ada buku yang cukup bagus yang bisa kalian Bapak Ibu guru miliki dan para orang tua atau bahkan sekolah bisa memilikinya untuk menyiapkan Bapak Ibu guru, siswa dan orang tua untuk menyiapkan mengikuti asesmen nasional, yaitu buku Detik-Detik AKM. Keunggulannya ini sesuai dokumen pengembangan asesmen nasional, ada 4 asesmen, ada 5 paket soal literasi dan 5 numerasi, lengkapi soal AKM, bedah soal AKM, dilengkapi dengan buku guru. Ini yang ada di dalam buku guru. Bagi yang ingin pesan, kalau Bapak Ibu kepala sekolah mau menggunakan dana bosnya melalui Siplah, saya kira teman-teman ini juga bisa mengarahkan ke arah sana. Ini nama-namanya, nomor HP-nya silakan bisa dihubungi. Ini untuk masing-masing wilayah. Balikpapan, Pasir, dan Penajam Pasir Utara, Saudara Sugianto 081128940096. Samarinda, Kukar, Kubar, dan Mahulu, Mas Cesar Triwinanto 082242697095. Bontang dan Kutai Timur, Saudara Danang Setiabudi 081215010153. Tanjung Selora atau Kabupaten Bro, Mas Kristo Anindita YB 085325033943. Bapak Ibu yang sudah subscribe, like, dan share, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Demikian Bapak Ibu sekalian dan adik-adik khususnya, pembahasan kita kali ini terkait dengan pembahasan contoh soal AKM jenjang SMP, MTS, SMP-LB, dan paket B setara SMP. Ini sekali lagi bagian kelima, konten aljabar, subkonten rasio, dan proporsi. Mudah-mudahan bermanfaat, dan jangan lupa adik-adik harus tetap semangat belajar, meskipun harus belajar dari rumah, dan berharap semua adik-adik sukses semuanya. Sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat dan sukses.
Amin, amin, ya rabbal alamin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sampai jumpa pada pembahasan di bagian ke-6 dan seterusnya. Terima kasih.